Tidak hanya Mas Anies Baswedan yang di Bogor, Mas Ganjar pun juga di Bogor, masuk blusukan ke berbagai pasar. Mas Gibran mendampingi tapi mengatakan, ini tidak mewakili Pak Jokowi. Anang Assanti pun mendampingi. Apakah ini hal yang mengarah kepada kampanye atau hanya mendengarkan suara rakyat? Bagaimana menurut kalian? Apakah berpengaruh terhadap kemenangan kekalahan 2024 nanti? Atau biasa saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi yang di Bogor tidak hanya Mas Anies saja, Mas Ganjar pun juga ke Bogor. Bogor menjadi menarik di weekend ini. Dua capres di Bogor. Ayo kita baca di beberapa media seperti apa Mas Ganjar di Bogor. Pertama, kita lihat di metrosuara.com. Jalan pagi di Bogor, Ganjar Pranowo dikawal Gibran Raka Buming Raka, Thorik Halilintar, dan Anang Assanti. Wow, tidak cukup Mas Gibran saja, tetapi keluarga Anang Halilintar juga menyertainya. Kemudian kita lihat di Okezon, Ganjar Pranowo ditemani Gibran belusukan di pasar Citerup, Bogor. Ya, seperti modelnya Pak Jokowi, belusukan ke pasar. Kemudian kita lihat di detik.com news, temani Ganjar belusukan di Bogor, Gibran, saya tak mewakili Pak Jokowi. Terus mewakili siapa? Kemudian kita lihat di detik juga, Ganjar klaim Bima Arya secara pribadi dukung dirinya meskipun belum. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang Gibran katanya tidak mewakili Jokowi. Ayo di detik. Temani Ganjar belusukan di Bogor, Gibran, saya tak mewakili Pak Jokowi. Jakarta, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menemani bakal calon presiden Ganjar Pranowo belusukan di Bogor. Namun Gibran menegaskan kedatangannya tak mewakili dukungan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2024 mendatang. Saya tidak mewakili Pak Jokowi, ujar Gibran di Saung Berkah Bogor. Gibran juga mengakui dekat dengan semua bakal calon presiden, baca pres. Gibran mengungkap bahwa dia lebih dekat dengan Ganjar dibanding dengan baca pres lainnya. Saya dekat semuanya, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar, ujar Gibran di Saung Berkah. Oh, dekat semuanya Mas Gibran ini. Tapi yang paling dekat Mas Ganjar. Ganjar turut menanggapi ucapan Gibran tersebut. Ganjar juga mengaku dekat dengan Gibran. Ya dekat bangetlah, saya dulu kalau nggak salah satu-satunya yang diundang jadi jurkam, kata Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa Gibran siap untuk ikut berkampanye, salah satunya ditandai dengan acara besok di Solo yang akan dihadiri bersama. Bukan kemungkinan, Mas Gibran sudah oke, makanya hari ini beliau bareng saya dan besok beliau di Solo. Kok ada kalimat kampanye ya? Ini belum waktunya kampanye. Ini teman media yang salah menulis atau kita lanjutkan. Bukan kemungkinan Mas Gibran sudah oke, makanya hari ini beliau bareng saya dan besok beliau ke Solo. Kalau kita lihat lainnya, coba kita lihat di Metro, jalan pagi di Bogor, Ganjar Pranowo dikawal Gibran Raka Buming Raka, Thorik Halilintar, dan Anang Assanti. Ini berita yang agak maksudnya di tempat yang berbeda. Parade artis dan influencer dalam acara Jalan Pagi Capres PDIP Ganjar Pranowo di Kabupaten Bogor. Semarak dan dalam jarak rapat atau
dari dekat warga bisa menyaksikan Ganjar Pranowo melangkah bersama Gibran Rakabuming Raka di acara Jalan Pagi di Citerup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dipantau via kanal newssuara.com, di tempat titik kumpul Jalan Pagi terlihat sejumlah figur terkenal hingga relawan pendukung Ganjar ikut serta dalam acara ini. Setelah jalan pagi secara serentak menuju Pasar Citerup, Ganjar Pranowo sangat antusias mengikuti jalan pagi. Beberapa anggota masyarakat menyapanya dan mengabadikan foto bersama atau WiFi. Dalam rombongan terlihat Wali Kota Bogor Bima Arya, kemudian pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti, influencer Thorik Halilintar putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan nantinya akan ditambah Zonglex, Atta Halilintar, serta Once Mekel Punch. Banyak ya para artis ya yang di Bogor ini. Adian Napitulu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenang Pilpres PDI Perjuangan, menyatakan bahwa jadwal lengkap agenda Ganjar Pranowo hari ini adalah jalan pagi dimulai pukul 6 di kawasan Citerup. Lalu belusukan ke Pasar Citerup bertemu dengan para konten kreator dari mulai musisi hingga para artis di kawasan Cibinong. Kemudian bertemu dengan para generasi Z, Gen Z, sampai menghadiri acara 100 hari wafatnya orang tua tokoh P3 di Kabupaten Bogor, Rahmat Yasin. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi bukan hanya Mas Anies Baswedan saja yang di Bogor, yang mana Mas Anies bersama Pak SBY, AHY, kalau Mas Ganjar bersama Gibran Rakabuming Raka dan beberapa artis. Apakah ini merupakan momentum yang tepat menuju 2024? Apalagi belusukan, apakah juga akan meraih atau berpengaruh terhadap kemenangan Mas Ganjar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa seorang bakal calon presiden akan lebih baik mendengarkan suara rakyat sebanyak mungkin supaya tidak ada kesalahan program yang dibuatnya nanti ketika terpilih. Jadi kalau menurut saya ini adalah kesempatan Mas Ganjar untuk mendengarkan suara rakyat. Jadi ketika belusukan ke pasar, awalnya dengan jalan pagi, itu adalah kesempatan untuk mendengarkan suara rakyat, bukan sebaliknya. Membranding boleh saja sih, membranding di hadapan publik itu boleh saja, tapi yang lebih penting adalah mendengarkan suara rakyat, sehingga nanti ketika betul-betul pada bulan Oktober November didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai, pada kesempatan ini adalah PDI Perjuangan bersama P3 ataupun mungkin ditambah yang lainnya nanti, maka sudah ada modal untuk menawarkan program kerja di 2024, bukan cek kosong. Mendengar suara rakyat itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, apakah ini hanya membranding dirinya Mas Ganjar seperti Pak Jokowi dahulu, padahal Gibran mengatakan ini tidak mewakili Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih, membranding boleh saja. Membranding dirinya sebagai orang yang dekat dengan masyarakat, meskipun pasti ada yang merespon negatif, ini kok masih Gubernur Jawa Tengah kok ke Bogor, urusannya apa? Kecuali kemudian sudah selesai. Ya orang komentar boleh seperti itu. Tapi bahwa ketika sudah diberikan label bakal calon presiden oleh partai, ya bolehlah. Meskipun hal ini memang perlu aturan ya, bahwa ya hari Sabtu, hari Minggu menurut saya oke-oke saja. Karena
pada kesempatan ini sudah tidak mempunyai kewajiban sebagai gubernur, maksudnya bukan jam efektif. Jadi melanglang buana menurut saya it's okay. Hanya yang menjadi perhatian adalah ini bukan waktunya kampanye. Jauhkanlah dari tema kampanye supaya nanti tidak mendapat respon negatif oleh masyarakat, lebih khusus oleh penyelenggara Bawaslu. Kalau Bawaslu sudah merespon karena ada laporan dari masyarakat, itu kan urusannya panjang, menjadikan tidak nyaman. Seakan-akan Mas Ganjar itu melanggar. Atau melanggar atau tidak, itulah yang selanjutnya. Apakah ini termasuk melanggar kampanye? Itu pasti perdebatan panjang lebar. Meskipun kadang-kadang orang yang pengen cari sensasi itu ya biar aja itu menjadi sesuatu sensasi dan menjadi pemberitaan. Tetapi kalau pemberitaan negatif nanti bisa menjadi kontraproduktif untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan? Menurut saya iya. Jadi masyarakat itu kan yang paling diinginkan adalah mendengar atau didengar suaranya. Didengar suaranya tidak harus kemudian didatangi satu persatu, tapi bahwa berbagai hal yang menjadi kebutuhan rakyat selanjutnya terdeteksi, terkodifikasi, kemudian dijadikan program. Tidak hanya percaya kepada tim ataupun tidak hanya saja kemudian tahu-tahu kemudian ada program. Nggak tahunya kemudian tidak ada hal yang disisipkan. Itu menjadi problem besar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang Sabtu Minggu hari yang sangat menarik bagi bakal calon presiden. Meskipun sampai hari ini Mas Ganjar belum ada siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Bahkan ada sebuah informasi bagaimana nanti pertemuan antara Pak Prabowo sama Bu Megawati mungkin terjadi dan kemudian menyatukan. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Everything dalam politik itu sangat mungkin. Apalagi misalkan pada kesempatan ini pendukung Mas Ganjar sama pendukung Pak Prabowo ada titik temunya, ada titiknya. Kadang-kadang kemudian kalian bisa melihat perdebatan yang dulu kan timnya Pak Jokowi semuanya. Itu kan sangat mungkin pada suatu saat kemudian Bu Mega, Pak Prabowo bertemu dan menjadikan satu. Karena sampai detik ini Pak Prabowo belum memutuskan siapa bakal calon wakil presidennya, begitu juga Mas Ganjar. PDI Perjuangan, P3 atau lainnya belum memutuskan. P3 sudah mengusulkan Bang Sandiaga Uno atau Profesor Nazarudin Umar, Imam Masjid Istiqlal untuk menjadi cawapres untuk Mas Ganjar, tapi sampai hari ini belum diterima. Dan kita melihat Sandiaga Uno, Bang Sandi, selanjutnya serius untuk menyapa seluruh kader P3 seluruh Indonesia dan menampilkan atau dijadikan branding terkait dengan P3. Jadi kalau Gerindra itu adalah Pak Prabowo brandingnya, kalau PDI itu adalah Bu Mega, semua partai ada brandingnya. Kalau Demokrat itu ada Pak SBY dan selanjutnya di sini P3 menampilkan branding Pak Bang Sandi yang dahulu menjadi bagian dari Gerindra, tapi sekarang sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari P3 dan selanjutnya ditampilkan orang. Ya awalnya sih kalau bisa Bu Mega, PDI Perjuangan menerima sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar, tapi sampai sekarang belum diterima. Sehingga semua serba mungkin. Kita ikuti episode selanjutnya. Yang paling penting mendengarkan suara rakyat. Itu penting. Dan apalagi misalkan di Bogor ya, Mas Anies sama Mas Ganjar pada kesempatan hari weekend adalah di Bogor. Seandainya bertemu juga bagus loh, sebagaimana pada waktu di Mekah. Sepertinya kan tidak direncanakan, tapi kedua-duanya sama-sama melaksanakan ibadah haji karena memang muslim. Selanjutnya bisa bertemu, ngobrol enak di sana, berbeda dengan suasana yang di media. Kemudian bisa menjalankan ibadah haji sampai tuntas dan kemudian pulang pada kesempatan ini berusaha untuk menyapa masyarakat masing-masing. Hari ini mereka berdua di Bogor, semoga
di balik berita ada pertemuan yang menjadikan Indonesia lebih tentram, nyaman, tidak ada yang dibuat-buat untuk seperti konflik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.